Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi itu Inayah terbangun karena silau akan sinar mentari yang begitu terang. Cahayanya menembus gorden pada jendela lebar di kamar itu. Ia menggeliat namun masih menutup matanya. Saat merentangkan tangannya, ia merasa seperti menyentuh sesuatu yang halus di sampingnya. Saat mencoba membuka mata, ia terbelalak melihat sosok lelaki yang sedang tidur tepat di sebelahnya, tanpa baju dan hanya mengenakan boxer. Sungguh itu pemandangan tergila yang pernah ia lihat. Ia merasa bersalah pada ayah dan ibunya karena tidak bisa menjaga kepercayaan mereka. Bagaimana mungkin ia bisa tidur seranjang dengan laki-laki yang belum menjadi muhrimnya, meskipun mereka tak melakukan apapun. Seketika gadis itu langsung mengecek semua pakaiannya dan ia lega, ternyata masih lengkap. Lalu ia menyingkap selimut yang menutupi tubuhnya, memindahkan selimut pada lelaki di sampingnya, menutupi sampai ke lehernya. Dengan malu-malu ia menatap wajah tampan itu, apalagi saat ini ditambah dengan bias-bias cahaya matahari menambah pesona pemilik wajah itu. Ya ampun, tidur aja gantengnya kayak gini. Ia langsung menepis semua hal-hal memalukan yang ada di pikirannya saat itu. Lalu menyadari sesuatu dan mencari-cari di mana ponselnya. Di atas nakas samping tempat tidur, bawah bantal tidurnya, juga ia tak menemukan ponselnya. Gadis itu ingat betul bahwa ia meletakkan ponsel itu tepat di sebelahnya sebelum ia benar-benar terlelap lagi. Aduh, jangan-jangan di bawah bantalnya Mas Ibra lagi. Gimana cara ngambilnya coba? Ia berbicara pelan. Tangannya mulai menyusup ke bawah bantal itu, perlahan agar tak membangunkan lelaki itu. Sialnya ia tak mendapat apapun di sana, atau mungkin tangannya menelusuri kurang dalam. Ia memberanikan diri untuk menelusuri lebih dalam di bawah bantal itu dengan sangat hati-hati. Nyari apa? Ternyata gerakannya membuat lelaki itu terbangun. "HP-ku di mana, Mas?" Dengan hati-hati ia bertanya. Ponselnya ternyata berada di dalam genggaman lelaki itu dan tangannya berada di bawah bantal. Nih, dengan mata yang masih berat untuk terbuka, ia memberikan ponsel itu. Inayah segera meraihnya. "Kenapa kamu tidur di sini, Mas?" Ia menyilangkan kedua tangannya di dada. "Pertanyaan macam apa itu? Jelas aku tidur di sini, ini kamarku." Ia bangun dan duduk di pinggir ranjang. "Jam berapa sekarang?" tanya Ibra. "Jam 7, Mas," jawabnya. Lalu ia segera keluar dari kamar dan menuju dapur. Tapi sebelumnya ia mengecek ponselnya terlebih dahulu. Ternyata ibu sudah mengirimkan pesan untuknya. "Kamu nggak usah buru-buru ke sini ya, Nak. Ada Om Rudi dan Tante Dewi. Mereka udah membawakan makanan untuk ibu." Membaca pesan itu membuatnya lega. "Mas mau teh atau kopi?" Ia berbalik saat merasa Ibra sudah berada di belakangnya. "Kopi," jawabnya. Inayah menggulung tinggi rambutnya. Ia menyiapkan secangkir kopi serta roti panggang selai kacang dan coklat, lalu menyajikannya di meja makan. Kegiatan ini udah berasa suami istri aja, jadi makin gak sabar untuk dihalalin sama Mas Ibra, pikirnya. Ia senyum sendiri saat memikirkan hal itu. Kenapa malah jadi dia yang terburu-buru? "Ini Mas," ujarnya, lalu menyodorkan kopi itu ke hadapan lelaki yang sedang duduk manis menunggunya. "Makasih," lalu menyeruput kopi itu dengan hati-hati karena masih sangat panas. "Aku jadi semakin gak sabar hidup denganmu." Kata-kata menghanyutkan itu seketika wajahnya bersemu merah, membuat Inayah lupa tentang rintangan yang akan mereka hadapi. Ia sadar perjalanan mereka tak akan mudah untuk sampai ke titik itu.
Jangan sekali-kali berpikir untuk ninggalin aku. Lanjutnya lagi. Iya, Mas, tersenyum. Inayah sudah menghabiskan rotinya dan kini ia sudah bersiap untuk pulang ke rumah. Sementara Ibra masih berada di kamar. Tak lama ia keluar dan sudah rapi. "Aku mau pulang, Mas," ujarnya. "Iya, aku antar," mengambil kunci mobil dan mereka pun sudah keluar dari apartemen itu. Saat sedang berjalan menuju lift, mereka berpapasan dengan seorang wanita yang merupakan salah satu karyawan perusahaan dan juga baru keluar dari salah satu apartemen. "Selamat pagi, Pak," ujarnya pada Ibra. Tak lupa dia juga melirik ke Inayah. Gadis itu jadi serba salah. Kenapa harus kepergok dengan orang kantor di saat sedang bersama Ibra sepagi ini? Mulai hari ini, dia harus siap-siap menjadi omongan. Dia ingat betul dengan wajah itu. Wanita itu bertugas di bagian keuangan. "Pagi," jawab Ibra datar, lalu langsung menarik tangan Inayah untuk segera masuk ke lift. Saat berada dalam lift, gadis itu langsung menarik tangannya dari genggaman Ibra. "Kenapa?" membuat lelaki itu bertanya. "Aku yakin setelah ini akan banyak gosip tentang kita." Gadis itu menghela nafas. Ia harus bersiap-siap menerima resiko berupa omongan buruk tentang dirinya. "Aku gak peduli, biarkan, terserah mereka. Yang penting aku gak akan pernah lepasin kamu." Mendekatkan wajahnya pada gadis itu dan berbisik di telinganya. Ia langsung refleks mundur. "Mas, jangan dekat-dekat, ada CCTV." Mereka sudah di mobil dan dalam perjalanan. "Tapi Mas, kamu gak mikirin tentang aku gimana? Pasti mereka akan beranggapan buruk tentang aku." "Kalau sampai itu terjadi, siapapun yang berkata buruk tentangmu, aku gak akan membiarkan mereka tetap bekerja di perusahaan. Jangan khawatir, aku akan melindungimu." "Tapi gak perlu sampai memecat begitu, Mas. Itu namanya kamu memutuskan rezeki orang, gak baik." "Ya, itu karena mereka harus terima resikonya." "Gak gitu juga caranya, Mas." Inayah menatap tajam pada lelaki itu. "Udah cukup, aku gak mau berdebat denganmu tentang hal-hal seperti ini. Ada saatnya nanti kita berdebat di ranjang. Sepertinya lebih asik." Jika Ibra sudah mulai seperti itu, ia sudah malas menanggapinya. Tanpa terasa, mereka sampai di depan rumah Inayah. "Aku turun, Mas. Makasih udah mau mengantarku," ujarnya. "Iya, makasih juga untuk malam tadi. Kamu luar biasa," jawabnya seraya tersenyum nakal. "Makasih? Untuk apa, Mas? Apanya yang luar biasa?" Inayah mengerutkan dahinya. Ia merasa tidak memberi apapun pada lelaki itu. "Pokoknya makasih, aku suka kamu. Kapan-kapan lagi ya." Kalimat ambigu membuat gadis itu bingung. Apa maksudnya? "Mas," ia berdecak kesal. Lelaki itu suka sekali menggodanya dengan kata-kata seperti itu. "Kenapa nggak jadi turun? Sana mandi, bersihkan diri kamu setelah kita." "Cukup, Mas, hati-hati ya." Ia turun dari mobil dengan perasaan tak karuan. Ia tahu Ibra sengaja menggodanya, padahal memang tak terjadi apapun di antara mereka malam tadi. Sebelum pergi ke rumah sakit untuk bertemu ayahnya lagi, Inayah bersiap-siap terlebih dahulu. Ia menyapu rumah, menyiram tanaman-tanaman karena rumahnya sudah beberapa hari ini terbengkalai sejak ayahnya dirawat di rumah sakit. Gadis itu sudah bersiap dengan mengenakan dress dengan panjang sebetis dan bagian lengan tertutup berwarna ungu muda. Menambah kesan manis pada dirinya, ia membiarkan rambut panjangnya terurai. Penampilannya kini persis seperti anak remaja. Taksi yang ia pesan sudah tiba. Ia semakin tak sabar untuk bertemu sang ayah. Karena sejak ayahnya sadarkan diri kemarin, ia sama sekali belum bertemu.
Setelah kurang lebih setengah jam, ia sudah sampai. Ia mempercepat langkahnya menuju ruang rawat sang ayah. Ia membuka pintu dengan begitu bersemangat. "Ayah!" panggilnya. Ternyata di ruang itu sedang ramai. Ada om dan tantenya yang sedang berbincang dengan ibunya. Sementara ayahnya sedang berbincang dengan seorang lelaki paruh baya. Sepertinya itu teman atau rekan sang ayah. "Sini nak," panggil ayahnya sambil menggerakkan tangannya. Sebenarnya ia merasa malu karena terlalu bersemangat dan memanggil ayahnya seperti anak kecil. "Kenalkan, ini teman ayah waktu sekolah." "Hai om," ia pun menyalami lelaki paruh baya itu. "Masih kuliah?" "Oh, dia sudah bekerja, belum sampai sebulan di sebuah perusahaan. Sekali melamar, kebetulan langsung diterima," ayahnya yang menjawab. "Wah, bagus dong. Andai kamu belum mendapat pekerjaan, Om sangat bersedia menerima kamu sebagai salah satu karyawan di perusahaan Om." "Terima kasih Om, saya permisi ya. Silahkan dilanjutkan obrolannya ya." Tak lupa memberi senyuman, lalu ia berpindah duduk di dekat sofa. Tak lupa ia menyapa om dan tantenya yang sudah datang sejak pagi tadi. Sementara itu, dua lelaki paruh baya yang sedang bercengkrama seperti sedang melepas rindu. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. "Aku nggak nyangka orang hebat sepertimu masih mau menemuiku seperti ini," ujar Pak Syamsul, ayah Inayah. "Jangan begitu, dulu aku juga bukan apa-apa, dan lagi mana mungkin aku nggak mengunjungimu, apalagi mendengar kabarmu sedang terbaring di rumah sakit," jawab lelaki itu. "Terima kasih, aku jadi ingat masa-masa sekolah kita dulu. Iya, aku tak akan pernah lupa. Terima kasih sudah sering memberiku tumpangan kamar saat aku bertengkar dengan ayahku." Lelaki itu mengingat sedekat apa mereka berteman dulu, lebih tepatnya bersahabat. "Oh iya, putrimu cantik. Aku kira dia masih kuliah. Apa dia udah punya pacar?" Lanjutnya lagi. "Aku kurang tahu, dia agak tertutup soal hubungannya. Tapi sepertinya dia sedang dekat dengan seseorang," jawab Pak Samsul sambil melirik ke putrinya. "Berapa usianya?" Lelaki itu sepertinya sangat penasaran dengan Inayah. "Tahun ini 22 tahun." "Oh ya, masih sangat muda ternyata. Putra keduaku umurnya udah hampir kepala 3, tapi masih betah sendiri. Aku tak paham jalan pikirannya." "Ya jelas, kamu kan duluan menikah daripada aku, dan setelah aku menikah, aku harus menanti kehadirannya selama 2 tahun. Oh, mungkin putramu masih ingin menikmati masa-masa sendiri," jelas Pak Samsul pada sahabatnya itu. "Menurutku, ia sudah cukup pantas untuk menikah. Aku sedang berusaha untuk menjodohkannya dengan seseorang, tapi sayangnya dia menolak dan sama sekali tak tertarik dengan perempuan itu." "Hei, ini bukan zaman kita dulu, sedikit-sedikit perjodohan. Biarkan dia menentukan pilihannya sendiri," ucap Pak Samsul disertai tawa. "Ya, apa yang kamu katakan ada benarnya. Sepertinya aku harus pamit sekarang. Lekas sembuh dan tetap jaga kesehatan ya." Lelaki itu bangun dari kursi dan berpamitan dengan semua yang ada di ruangan.